Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Langga Kusuma. Hari ini kita ditemani oleh salah satu teman saya yang sangat luar biasa. Saya panggil dia Aindra. Hai, halo enggak? Halo, biasa nama sebutnya Ain lah. Ain. Luar biasa. Terus saya lagi saum. Serius ah? Saum naon? Kan Kamis. Astagfirullahaladzim, serius ah? Oh. Padahal itu dia merasa mau jadi properti loh, Pak. Iya, Gak jadi. Dong. Kita singkirkan dulu aja ya. Enggak, usah. Ya, simpan dulu ke bawah. Hari ini jadi nggak ada apa-apa di sini. Jadi gini loh. Tadi Ain ngontak, kebenaran lah ada nanti ucing ngadikan panenggel lah. Iya. Kebutuh temen buat di podcast di video, tiba-tiba ada Aindra, ya udahlah jadi. Ayo langsung masuk ke rumah, langsung kita buat set dan sekarang jadi di sini. Luar biasa loh itu. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Asik. Jadi hari ini kita akan ngebahas kemarin COVID males lah. Iya. Gitu-gitu kene. Jangan COVID lah. Kayak the next apalah ya. Nah, ini hal apa yang Langga nggak tahu dari seorang Aindra? Sepertinya Langga sudah banyak tahu tentang saya. Jadi pokoknya perjalanan panjang lah. Saya ketemu dengan Aindra itu panjang sekali, itu luar biasa. Cuman mungkin nggak kerasa ya, sekian tahun ketemu ngobrol santai. Kita ketemu lagi. Hampir 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Ya kurang lebih agak sedikit panjang sekali itu. Tapi gini ya, di samping kondisi tersebut ya, kurang kan Ayana masuk di kondisi yang mana Carut Marut 2020. Carut Marut 2020. Wow, judulnya mantap. Carut Marut 2020 ini ya. Itu agak sarkas gitu ya. Sarkas jadi, ya, sarkas. Cuman memang Ain jadi udah ngabahas naon di waktu eta kitanya walaupun memang bosen. Kita kan nggak boleh ngomong politik ya tadi. Tapi sarkas mah nggak ada hubungan sama politik. Nggak ada. 2020 Carut Marut 2020 bebas itu. Nggak sebut yang lain. Iya. Betul, pinter. Jadi ya itulah resiko kita masuk di YouTube adalah bukan berarti tidak berani mengkritik ya, cuman memang porsinya. Karena bukan berarti saya gak berani bicara kepada pemerintah atau bahkan juga kepada oposisi, cuman ini bukan tempat dan ranahnya lah. Kita sekarang lebih kepada what the next, tentang diri saya sendiri, tentang Aindra, tentang kita itu hidup masih panjang loh. Kalau misalnya kita dikasih umur gitu ya, kita masih panjang. Kita masih perlu banyak yang bisa kita kerjakan dan bisa kita berikan kepada yang lain. Aduh, subhanallah. Kuatnya mantap sekali. Ain, istri Langga udah tahu, Teh Tita ya. Kemudian juga itu yang pertama, yang kedua. Alhamdulillah. Pertama, saya sudah beritikad dan berjanji kepada diri saya sendiri. Siap. Saya cuma ingin satu istri. Oke, satu. Setahun satu atau satu? Satu. Tetap satu. Seumur hidup saya. Harapan saya kepada Allah. Tapi kan siapa tahu gitu kan. Takdir Allah berbeda gitu kan dengan keinginan kita gitu ya. Kita tidak boleh menolak takdir Allah loh. Oh ya benar, betul. Tidak boleh berbicara agama ya. Maaf. Enggak, kalau besi itu. Tapi tapi mungkin sekali karena kan salah satu problema dari rumah tangga kan yang nggak tahu ya, peluang untuk punya yang baru mungkin ada. Besar sekali. Serius? Besar sekali. Waduh, berarti bukan hanya sebatas obrolan belakang layar. Bukan. Itu wanita, laki-laki itu diberi 3 ujian. Asik, 3 ujian ya. Sama Tuhan itu ya. Harta, tahta, wanita. Kalau zaman sekarang kan milenial 4.0 ada satu lagi. Apa? Kuota. Nah, justru ketika laki-laki sudah diberikan 3 pilihan itu, satu saja, misalnya dikasih jabatan, maka harta dan wanita akan mengikuti, gitu kan? Jabatan, wanita dan harta akan mengikuti. Oke. Ya wajarlah laki-laki gitu ya. Kalau diberi 1 pingin 2. Kalau diberi 3 pingin 4.
Oh, ya, itu ya seperti itulah. Oh. Seperti itulah, bahkan seluruh dunia itu. Bahkan ketika wanita seluruh dunia misalnya ya dimiliki oleh satu orang laki-laki, Masih kurang cukup. masih kurang cukup. Maka siapa yang akan menjadi pelampiasan selanjutnya? Anjing di halaman, anjing di jalanan. Selama Akan itu menjadi cantik. betina. Selama itu betina. Nggak percaya, ayo kita buktikan. Tapi itu nggak mungkin ya. Enggak, itu bukan jadi opsi pilihan membuktikan itu. Iya, iya, iya. Tapi itu keren loh, itu topik bagus loh Ayun. Jadi Langa kan sendiri belum menikah, jadi enggak tahu. Sabar. Jadi ya bagi teman-teman di sana, bagi orang tua yang punya anak ya, itu bisa calling-calling. Jadi Ayun ya, Ya, iya. Langa kan belum menikah ya, belum nggak tahu ya seperti apa sih sebetulnya mah godaan laki-laki khususnya kita. Iya. Ada apakah yang Langa tahu ya Ayun ya, Langa pernah merasakan gini Ayun. Iya, iya. Ada suatu kondisi di mana Langa kenal dengan seorang perempuan janda tanpa pekerjaan, Iya. tetanggaan, teman waktu SD atau SMP. Itu Tetanggaan. godaannya gede loh itu. Temenan, tetanggaan, Janda. janda tanpa Keren. pekerjaan. Wah, ya seperti itulah. Alhamdulillah. Itu godaannya tinggi loh. Iya, iya, iya. Kepada seorang yang belum menikah pun itu tinggi loh. Itu bagaimana seorang kepada Ayun? Mungkin nggak ada kasus seperti itu dulu, atau ya ini kan bicara masa lalu gitu Ayun. Kan? Kepada saya gitu. Peluang untuk itu, untuk jelek. Maksudnya gini gimana? Maksudnya Ini Langa kan ada peluang ada berbuat peluang. jelek Yo, kepada iya, istilahnya berbuat jahat lah istilahnya gitunya. Untuk usia Langga, untuk Langga yang belum menikah. Heeh. Apakah godaan itu berlaku juga bagi ataupun pernah merasakan hal seperti itu enggak? Berpeluang sekali. Sangat berpeluang. Berpeluang Pernah ada sekali. kesempatan untuk berbuat jahat enggak? Berbuat jahat. Sepertinya muka saya kriminal ya. Langsung pertanyaannya jahat gitu ya. Jahat gitu ya. Tendensi sekali. Oke, jadi begini ya. Asik. Ya wajar lah laki-laki itu suka akan perempuan gitu kan. Bahkan ketika sudah menikah. Pun Tapi yang menjadi apa ya istilahnya bagi saya batas gitu kan, yaitu janji gitu kan. Janji untuk ya ketika nikah gitu kan ada hijab kabulnya, ada sigot taliknya gitu kan. Ya kita berpegangan pada itu saja gitu. Minimal kita berpegang pada janji yang kita ucapkan pada diri sendiri. Ya sebelum kepada wanita ya pada diri sendiri dulu gitu kan ya. Karena diri sendiri yang tahu gitu kan bahwa kita teh sedang mengikatkan diri pada suatu janji. Ya saya janji untuk hanya mencintai satu orang wanita gitu. Nah, ketika di perjalanan misalnya ya, ada kita lihat wanita ya di luar sana, terus kita tertarik, ya itu wajar. Asal jangan, ya kita harus ingat ya, bahwa kita ini sudah dewasa, kita sudah menikah gitu. Jadi berlakulah seperti pria dewasa gitu. Ya kalaupun ada wanita, aduh cantik, ya sudah di hati saja, nggak perlu sampai apa ya kata Ronald Reagan dideketin gitu ya. Nomor HP kenalan, nomor HP gitu. Itu sudah lalu gitu. Itu sudah umurnya 20 tahunan, 17 tahun gitu. Ini saya sudah berumur berapa sekarang? 24. Kurang lebih 24. Kurang lebih kurang 24 ya gitu ya. Ya hitung saja sendiri. Tampang saya ya meskipun segini ya insya Allah masih muda. Asik, luar Jadi biasa. ada peluang seperti itu. Jangan apalagi tadi ya tetangga, temenan, janda. Itu ya ada lah gitunya. Tapi ya kita berusaha gitu untuk menahan gitu. Tahan lah gitulah. Kan sudah ada istri yang halal gitu. Deketin tuh yang halal gitu. Jangan disia-siakan. Asik. Ingat, jangan menyanyiakan wanita yang sudah istri gitu ya. Itu bagaimana ya? Asik. Bahasanya kalau di agama itu ya kita doraka lah gitu ya. Betul. Ya jangankan ya doraka gitunya, makanya jangan disia-siakan gitu. Asik. Jaga gitu aset kita gitu. Istri itu aset yang paling penting gitu kan. Itu teman sejati lah. Ketika kita hidup apa istilahnya sengsara gitu, istilah yang pertama kali menolong kita itu kan memasak untuk kita. Asik.
itu kan kita pulang kerja gitu kan ya, yang bagi yang bekerja gitu ya. Yang bekerja gitu kan. Disiapin baju, disiapin makanan di atas meja gitu kan. Asik. Itu nikmat gimana gitu. Asik. Kalau yang lain itu nggak akan mungkin gitu bisa seperti itu gitu. Kayak gitu ya. Kalau tadi kan pertanyaannya adakah peluang untuk seperti itu, bisa gitu kan, karena fitrahnya manusia laki-laki untuk suka kepada lain jenis gitu kan, perempuan. Tapi kita ada koridor gitu kan, ada penghalang gitu kan, bahwa kita sudah menikah, kita sudah dewasa, ya berlakulah seperti dewasa gitu kan, jangan seperti kucing garong gitu. Ya gitu, seperti itu paling enggak. Berarti ada nggak suami yang kucing garong? Oh, banyak. Dilihat ini saja ya, kasus perceraian gitu. Asik, oke. Kasus perceraian, keduanya tempat-tempat Berbuat prostitusi lah. tempat-tempat prostitusi. Maaf. Itu malam-malam banyak. Mungkin itu terjadi, mungkin Iya, ya, itu mungkin jadi. terjadi. Itu mungkin terjadi. Cuman semoga tidak terjadi. Langsung Itu jadi itu. Oke, mungkin saya terjadi dan mungkin bukan hanya di sana gitu. Kita gak kesebut tempat, jadi mohon maaf sekali. Iya. Kita ralat, maksudnya bukan ke tempatnya, cuman memang dimungkinkan ada unsur-unsur seperti itu, bukan hanya di sana, di tempat-tempat yang lain. Semoga itu cukup berhenti sampai sekarang gitu. Untuk Ain, Iya. apa ya, kita tadi kan ngebahas rumah tangga. Iya, rambut saya digini-gini kayak. Tapi itu tadi nyebut tempat gak apa-apa sih ya, menurut Nanti diedit saja, gitu kan. Lupa saya. soalnya kita gak no edit no sensor, kok malah naon? Hah? Malah naon? Jangan, nanti disensor aja dulu. Soalnya ya? gak ada sensor, Hah? gak bisa ngedit nah. Aduh, nanti teman saya aja. Ini ganti dulu ya. Tenang. Atau dibalikan nih? Balik, Pakai HP saya. balikan nih lah. Cuman nggak bisa diedit. Bisa sih dipotong, bisa dipotong. Iya. Emang langsung aja nak? Enggak juga, entar lah kan nggak bisa ngedit. Apa salahnya eta? Atau rarat minta maaf langsung. Hah? Bisa langsung minta maaf. Oke. Langsung aja. Maaf sebelumnya ya, saya ucapkan kepada tadi. Katanya saya menyebutkan tempat, Ya, itu- saya mohon maaf gitu kan. Ya. Itu tidak sengaja. Gitu. Ya, saya juga mohon maaf tadi di awal belum di briefing untuk tidak menyebutkan tempat. Mohon maaf sekali. Untuk video tetap ditayangkan aja lah. Iya. Saya mau enggak. Ini kita jadi di mana ini ya? Lanjut. Boleh nggak sih sebut tempat? Ragu? Ya kalau nanti kita viral bagaimana? Ayo ngomong. Aduh, ay. Ini untuk percobaan lah. Dan kan ini video pertama ya. Berarti kan ada penambahan 50 video selanjutnya. Atau gini mungkin ini video nggak ditonton gitu nya, diupload tapi ditonton. Gila bahasanya mending kumaha ya, mending diganti dulu. Sesuai edit. Gak bisa diedit. Bisa cuman lah nggak bisa. Wis keren cangan abdi, Kak Adi, Pun Adi. Satu nu etana. Atau gini, sebetulnya mah kayak di bisa tuh edit-editnya. Nanti kita habis di kesempatan ini. Sih itu. Jadi mending kumaha? Lanjut, edit dulu. Oke. Bang, itu. Chip edit makan naonnya? Pakai KineMaster. Adik saya mah. Ini kan di komputer. Hah? Paling ditek-tek nah, kayak prosesnya naonnya kumaha cara ngetek nanya. Kan dina KineMaster heula diedit. Terus kada komputer ke kapan tengaruh sebenarnya. Ain gimana? Formalitas banget ya, gimana kabarnya Ain? Alhamdulillah baik deh Langga. Tadi kita buat video, cuma Iya. memang ada sedikit kekurangan. Kita sekarang new lagi, kita baru lagi. New ya. Lumayan ini tuh panjang. Oke, gak apa-apa. Ain, Ya siap. kita bahas Mhm. rumah tangga. Itu Oh, tema. subhanallah, rumah tangga, berarti rumah yang ada tangganya. Ya, rumah yang bertahap-tahap gitu. Banyak Jadi bertahap. hal yang sudah Ain lakukan, saya sendiri belum. Jadi untuk penggambaran rumah tangga sebetulnya saya kurang begitu banyak. Iya. Karena ya yang saya tahu tentang rumah tangga mungkin dari orang tua saya, dari lingkungan saya, dari orang-orang yang pernah ngobrol dengan saya. Jadi sangat terbatas sekali. Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol lebih panjang, lebih dalam lagi dengan Aindra. Iya. Sekarang
kita ada di belakang rumah, belakang kontrakan lah, belakang. Sebentar, ini nama acaranya apa? Nggak dikenalin dulu. Oh iya, ini acaranya Ngobrol Bareng Langga, edisi Rumah Tangga Bareng Aindra. Nama acaranya Obral berarti ya? Obrolan bareng Langga. Ah ya, betul. Kita ngobrol. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana Ain dari segi proses bertemu dengan istri, kemudian juga bagaimana langkah memulai rumah tangga bagi beliau. Iya. Jadi Ain gimana? Langga sendiri kan tahu Ain menikah dengan Teh Ita. Itu pertanyaannya adalah kapan Ain dan Teh Ita bertemu dan bagaimana proses segede papap ya? Segede papap. Nggak, approachingnya atau apa namanya bahasa Ronald Frank itu apa? PUA. Bukan. Apa? Bukan approaching, apa sih? Lupa. Ya tuh lupa ya, saya lama sekali lah tidak membahas lagi dengan Ronald Frank gitu ya. Itu berkesan sekali gitu ketika mempraktekannya gitu. Oh itu. Itu bener serius. Langga juga mengalami loh itu Ain. Jadi dulu di web kan banyaknya itu belajar sedikit gali-gali. Oh ini kan seperti itu ya. Gitu. Itu nantilah kita bahas yang itu. Ya, sekarang kita ke Aindra. Tentang tadi ya rumah tangga ya. Ya Ain, jadi kan kepada Aindra ini ya, Langga bertanya mengenai rumah tangga yang mana yang Langga tahu kan ya jeleknya semuanya rumah tangga Ainnya. Artinya yang ngobrol dengan Langga baik gitu yang seusia dengan Langga, bahkan yang lebih muda, ada yang juga lebih senior. Itu semua buruknya rumah tangga loh, Pak. Oh gitu. Ada yang selingkuh lah, ada yang poligami lah, ada yang nikah nggak bilang nikah siri gitu lah, ada nikah siri lah, kemudian juga bilang istri gitu ya. Yang nggak bilang istri gitu ya. Kemudian juga ada yang sampai ke kasus kriminal dan semacamnya. Dan itu mengukur kurang lebih rumah tangga itu jelek gitu, sebut saja jelek gitu ya. Padahal itu pendapat yang salah sekali gitu ya. Bahkan ada orang loh yang bilang seperti ini, gak kenaon sih rumah tangga, itu kan pertanyaan wajar sampai kayak gitu segitunya. Seperti itu? Ada seperti itu. Dahsyat. Dia bilang seperti ini, kalau memang hayang ke AWW, kalau memang perempuan, ya kan kasarnya bisa nyewa, maaf ya, sekarang bisa nyewa. Iya. Gak perlu, tidak perlu ngasih makan, gak perlu ngasih baju, gak perlu ngasih rumah, moal pasea gitu. Sampai ada orang yang bilang seperti itu. Udah kamu memang hayang kerasa kalian, mah enggak saya mending kasarnya mending nyewa gitu ta. Sampai ada orang bilang seperti itu. Itu kan Langga sebagai pribadi yang ada lingkungan keluarga yang alhamdulillah luar biasa. Kaget sekali kok sampai segitunya gitu ta. Plus juga ya kan banyak anak nenek lah. Mun masa anak orang kolot, ngurus, orang kan bisa ngasuh budak, bisa ngadopsi dan bisa lain-lain lah. Itu memang mungkin jadi pilihan bagi mereka. Cuman bagi Langga pribadi itu hal yang kaget sekali gitu, Pak. Sampai ada anggapan seperti itu. Ada anggapan sampai seperti itu. Walaupun memang sih bagi Langga pribadi it's okay nya arek ngomong nanaon oge terima aja gitu nya. Sebagai Langga kan seorang hipnoterapis, bebas lah ngobrol kumaha oge. Memang kan itu hak pendapat dia. Kita gak bisa ngejudge benar atau salah. Cuman menurut Ani yang sudah jadi pelaku rumah tangga. Pelaku bukan pelaku. Apa yang ingin Aa ceritakan mengenai rumah tangga itu, Pak? Menurut pendapat seorang Ain? Iya. Pertanyaan berbobot sekali dan panjang gitu ya. Beranak cucu gitu ya. Ya kalau saya sendiri gitu ya melihat menanggapi soal rumah tangga gitu kan. Terus tadi pertanyaan Langga, emang banyak gitu ya yang pernyataan tersebut gitu ya di masyarakat gitu. Banyak berseliweran gitu karena paham-paham paham menyesatkan seperti itu ya. Bahwa menikah itu ya tidak perlu sebenarnya. Ya kalaupun yang sekedar wanita lebih baik nyewa saja gitu. Kasarnya itu ya, kita mohon maaf itu kata kasarnya gitu ya. Kasarnya itu banyak gitu. Ya tapi kita kan hidup sebagai manusia gitu kan ya. Kita bukan binatang gitu kan ya. Ya, ini kita manusia gitu kan ya. Iya, manusia gitu kan ya. Cuman di belakang rumah yang ada bekas kandang. Oke. Ya, kita manusia gitu kan. Ingat, manusia itu sudah dimuliakan gitu kan ya.
oleh Sang Pencipta itu untuk menjadi pemimpin di muka bumi, untuk mengurus bumi ini gitu kan. Jangan disamakan dengan binatang. Ya binatang sudah kodratnya untuk seperti itu gitu kan ya. Misalnya contohnya ya gogok gitu kan ya. Asu gitu. Gogok itu kan ya menikah sembarangan gitu kan ya. Kawin itu menikah bukan menikah ya. Kawin itu sembarangan. Masa kita mau disamakan sama oh ya udah sama gogok dan asu gitu kan ya. Nggak mungkin gitu kan. Kita nggak mau, jangankan dibandingkan gitu kan ya. Ya disebut anjing saja gitu kan ya. Oh masih marah. Kita pasti marah. Marah. Saya gitu kan ya lagi lewat dipakai sama langga anjing gitu kan. Gimana itu kan? Itu kejam loh. Mungkin tapi kejam itu. Kita kan marah gitu kan. Anjing padahal nama kita kan bagus. Reynald gitu kan. Nah, siapa itu? Reynald gitu kan namanya. Robert gitu kan. Tahu? Nah, itu kita disebut anjing saja tidak mau, apalagi sifatnya gitu kan. Tapi banyak yang mau melakukan seperti anjing gitu kan ya. Ya itu bagaimana gitu kan ya otaknya gitu kan ya, disimpan di mana gitu. Ya kalau saya sendiri gitu kan ya punya prinsip gitu kan ya, bahwa wanita itu ya kita semua menang dulu wanitanya. Wanita itu adalah makhluk yang mulia gitu kan ya. Itu kan cantik gitu kan ya. Yang harus kita hormati, yang harus kita jaga. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu di agama apapun seperti itu. Ya, gitu. Di masyarakat bahkan sekarang mah sudah tidak memandang lagi agama, ya di masyarakat umum saja gitu kan wanita itu dilindungi oleh laki-laki. Nah, ya gitu cara pandangnya dulu seperti cara pandangnya dulu gitu kan. Maka ya bagi saya ya wanita itu harus bagaimana cara untuk menyayangi mereka? Ya harus dinikahi gitu, harus dirawat gitu. Dan ketika di pernikahan itu kan ada ijab qabul. Gitu. Nah, ijab qabul itu janji kita kepada Tuhan dan juga kepada wali, juga kepada orang tuanya gitu ya, dan juga kepada perempuan, juga kepada diri sendiri. Itu yang paling menjadi jati diri pria oleh laki-laki. Itu janji kepada diri sendiri, ya itu untuk menikahi satu orang perempuan saja gitu kan. Maka dinikahi, dirawat, dikasih makan gitu kan ya. Diberikan anak, diberikan pakaian, tempat tinggal gitu. Ya dimuliakanlah ratu di kehidupan di istanaku gitu kan. Ya harus seperti itu gitu kan, muliakan gitu. Kalau kita tidak memuliakan istri kita, perempuan, berarti kita tidak memuliakan ibu kita. Ya, ibu kita yang melahirkan kita. Itu kan dihormati gitu kan ya. Oleh ayah kita, oleh orang tua, oleh kakek gitu kan ya. Terus oleh kita sendiri, kita kan menyayangi mereka. So, bagaimana rasanya kalau kita lagi kecil gitu kan ya. Terus namanya juga lagi kecil gitu kan ya. Suka pada hari kan. Oh itu indungna yuk gitu kan. Kita kan marah gitu kan. Padahal itu hanya menyebut nama ibu gitu kan. Tapi kan kita marah. Oh pelanggan namanya ibunya siapa gitu kan. Dipanggil sama teman. Itu anaknya si itu gitu kan. Anaknya si itu gitu kan. Ya kita kan marah. Apalagi tadi gitu kan ya. Dengan pernikahan, terus ada anggapan wanita itu hanya sekali sudah sekali pakai saja gitu. Asik. Aduh itu kan bagi saya sendiri gitu kan itu penghinaan lah, itu suatu penghinaan lah gitu ya. Nggak bermartabat sekali gitu. Nah gitu alang nggak serius bisa deh orang. Tapi itu keren loh, itu keren sekali tuh. Jadi kan jadi teman-temannya saya dan Ayun itu ketemu tanya saya hello kadang kalau misalnya apa ya cuman nggak pernah ngobrol dalam gitu ya istilah nama karena memang rek tanya naon deui geus apal gitu tah cuman kan lengah sendiri tenda mengukur wah ada beberapa hal yang memang spesial di Aindra yang memang perlu banyak orang tahu. Makanya dengan melalui video ini kan menjadi sebuah momen luar biasa gitu lah. Saya juga sama gitu, lengan langga itu makhluk yang sangat spesial gitu. Jarang saya menemui teman seperti saya ini. Waduh, luar biasa. Jadi gini Ayun, jadi kan mengenai rumah tangga ya. Kira sebentar rambut saya ini ganteng sekali ini. Tantangan terbesar ketika sudah berumah tangga. Sudah itu dalam artian berarti kan mungkin sudah ijab qabul. Kemudian juga apalah gitunya.
Karena kan Langga tahu juga dari banyak orang bahwa menikah itu bukannya ketika kita bicara hubungan ranjang, that is important itulah sebab pernikahan gitu ya. Cuman bukan jadi sebuah tujuan utama, walaupun memang itu jadi sebagai aksesoris yang penting sekali gitu. Jadi gue mah hanya gitu lah. Ada nilai lebih loh darinya sebatas naluriah manusia gitunya, yang mana kita berkaitan dengan agama, sosial, kemudian juga masyarakat, kemudian juga tentang budaya, tentang negara. Dan semua itu berawal dari rumah tangga ya, betul ya? Iya, iya. Negara maju itu ketika rumah tangga seseorang itu kuat. Dan kemudian jadi hal yang kita anggap biasa di masyarakat, tapi sebetulnya itu bagi Langga pribadi sangat berpengaruh sekali. Oh, berpengaruh sekali. Gitu. Nah, kita lanjut, tak. Tantangan terbesar bagi seorang Ayun ketika berumah tangga. Apa ya tantangan terbesar ya? Bingung saya jawabnya ini. Waduh, luar biasa. Ya yang selain godaan perempuan. Tapi pernah ada yang sedikit mungkin menggoda. Pernah. Oh, pernah ada, okay. Pernah ada. Itu satu ya tantangannya, selain itu apa lagi ya? Ya jelas tantangan bagi saya mah ya memenuhi ijab kabul dan 2 sigotalik. Wah, itu keren loh. Itu Langga pernah mendengar tapi Langga nggak tahu. Lupa lagi itu bagaimana gitu. Tapi yang jelas ketika suami tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin selama 3 bulan itu itu ya betul. Istri berhak apa mengajukan cerai gitu. Ya talak 1 ya kalau tidak salah ya talak 1 gitu kan ya. Apa ya tantangan terbesarnya itu pertama, terus tantangan besarnya yang kedua yaitu memberikan anak ya. memberikan keturunan gitu kan bagi istri gitu kan. Dan juga ya betul tadi kata Langga gitu kan, rumah tangga itu ya salah satu pilar dari baik buruknya suatu negara gitu. Betul. Makanya ketika rumah tangganya baik, negaranya juga insya Allah bismillah baik gitu. Makanya ya dimulai dari apa, menghargai wanita dulu gitu kan, menghargai wanita, menghargai janji kita kepada pada wanita kita gitu sewaktu di ijab kabul, waktu pernikahan gitu. Terus tantangan terbesarnya itu ya memenuhi ijab kabul itu gitu kan ya. Saya akan itu merawat anak gitu kan, merawat anak orang gitu kan ya. Terus dirawat oleh kita sekarang gitu. Terus nanti gitu kan ya, kita harus memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan rohani. Rohani yang dimaksudkan yaitu ya kebutuhan dia memenuhi kebutuhan perempuan dalam beribadah gitu kan. Itu yang paling susah mah menafkahi gitu kan ya, menafkahi secara lahir gitu kan ya. Semua laki-laki pasti pernah gitu kan, tapi menafkahi batinnya gitu ya, bukan hanya sebatas hubungan hubungan biologis gitu kan ya. Tapi ini pastikan gitu kan, kalau saya sendiri itu pastikan bahwa istri kita itu hanya menghadap kepada dalam agama gitu kan, agama saya gitu kan, harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Harus menghadap kepada Tuhannya, bukan menghadap kepada saya. Dalam hidupnya itu harus itu gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu kan. Jadi melaksanakan ibadah itu bukan karena senang dicarekan, suruh-suruh sama istrinya atau suaminya gitu, tapi ya memang betul-betul perintah dari Allah gitu. Itu tantangan terbesarnya enggak bagi saya gitu. Keren. Itu baru loh bagi Langga itu. Jadi memang harus sampai ke tahap itu juga berpikir gitu ta. Tapi gini ya, tadi kan disebutkan bahwa menghargai perempuan ya. Mungkin kan dengan laki-laki, pertama kan disebut nafkah lahir, nafkah batin ya, yang semua orang juga sudah tahu apa itu. Tapi ketika ada seorang suami yang semena-mena, tapi selalu dimaafkan oleh istrinya, kumaha eta betul pendapat semena-mena dalam artian ketahuan selingkuh.
sorekan bla 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 aman, terima aja gitu. Mm-hmm. Ketahuan itu segala rupanya. Tapi si istri mau tak memaafkan. Itu kan itu ada loh kasus seperti itu. Bagaimana menurut itu, Pak? Ya, saya juga pernah mendengar gitu kan ya, dari teman-teman juga gitu kan. Ada seorang istri yang selalu disakiti oleh suaminya gitu, tapi tetap memaafkan. Ya bagi saya itunya itu luar biasa sekali gitu. Luar biasa sekali wanita yang seperti itu gitu. Karena wanita itu mudah lemah kan katanya, makhluk lemah gitu kan, mudah tergores hatinya gitu kan, bahkan mudah marah gitu kan. Tapi ya justru di situ gitu kan ya, luar biasanya wanita gitu, bisa menahan penderitaan tersebut, bisa menahan siksaan tersebut. Mungkin kita harus melihatnya, apakah pasangan tersebut sudah punya anak. Yang biasanya kalau yang sudah punya anak biasanya akan bertahan ya, tapi kalau yang belum mempunyai anak itu biasanya memilih jalan yang lain, ya cerai saja gitu kan. Nah biasanya kalau yang bertahan itu biasanya yang sudah punya anak gitu. Kalau saya mendengarkan dari cerita gitu kan, ya seperti itu enggak. Jadi wah luar biasa lah kalau misalnya perempuan itu bisa bertahan gitu kan, menahan siksaan gitu kan, kesawadawanaan dari seorang pria. Dan itu prianya nggak pernah mikir. Iya, itu pernah mikir ya pria. Aduh, sedih itu. Kayak udah dibogem gitu. Ya, seperti itu. Siap lah ya. Nah, ini sekarang kita masuk waktu zuhur. Jadi buat teman-teman saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Iya. Walaupun singkat, nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Di memang kita akan ngebahas hal-hal yang lain lagi dengan Aindra. Aindra, thank you ya. Terima kasih ya. Salam COVID. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.